3, 2, 1. Baik, pada pertemuan hari ini di mata kuliah pemrograman web, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai CSS, di mana CSS ini merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Nah, CSS ini juga merupakan fitur untuk membuat dynamic HTML. Bisa juga kita membuat atau mempercantik dari file HTML. Jadi di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang HTML. Nah, kita masih membuatnya flat, jadi belum terlalu cantik kalau hanya HTML aja. Nah, kita gabungkan dengan CSS ini, jadi bisa memperindah tampilannya. Jadi CSS ini mendeskripsikan bagaimana tampilan dokumen HTML di layar, gitu ya. Nah, standar pembuatan dari CSS ini yaitu memakai style seperti font, warna, itu aja juga list, mungkinnya ada jarak atau baris dan juga background. Terus CSS memisahkan presentation sebuah dokumen dari konten dokumen itu sendiri. Dan juga CSS ini support di berbagai browser, bisa support di Chrome, Mozilla ataupun Safari gitu ya. Jadi dia support di berbagai browser. Nah, karena dia digabungkan dengan HTML, jadi di sini ada 3 cara penyisipan tag CSS ini di HTML. Cara yang pertama adalah itu ada inline atau penulisannya langsung di tag HTML. Jadi sini teman-teman bisa lihat ini adalah tag HTML P, di mana itu adalah paragraf. Nah, kita langsung masukin style atau memanggil CSS itu dalam tag HTML. Nah, yang kedua itu ada embed, di mana embed ini kita membuat file CSS atau membuat tag CSS itu masih di dalam dokumen yang sama di HTML tersebut. Namun ini kita biasanya taruh di head ya. Jadi kita panggil dulu deh yang style, baru kita panggil tagnya. Jadi tag yang mana yang mau kita kasih style gitu. Jadi kalau di sini contohnya dia akan ngasih style ke tag paragraf. Terus jangan lupa ditutup lagi dengan /style. Nah, cara yang ketiga itu ada linked atau file eksternal, di mana file eksternal ini artinya dia terpisah dengan file HTML. Jadi kita membuat satu file baru dengan extension .css. Nah, nanti bakalan kita linkkan ke dokumen HTML kita. Nah, cara linknya itu ada 2 cara. Yang pertama dengan tag link. Ini bisa dipakai dengan tag link rel ini. Dan yang kedua itu dengan cara tag add import gitu ya. Jadi ini tetap pakai style, jadi bersama dengan embed. Itu fungsinya ini hanya memanggil file CSS yang sudah kita buat. Oke, kita langsung cobain aja. Di sini saya sudah punya file HTML, di mana kita refresh dulu. Nah, di mana ini program studi rekayasa perangkat lunak ya. Nah, kita cobain yang pertama yaitu yang langsung di tag HTML. Jadi ini sekarang kita coba di P gitu ya. Kita coba di P-nya. Nah, kalau pakai yang langsung di tag HTML, langsung aja di P-nya ini tulis style. Jadi kita mau ganti stylenya itu sama green ya. Green, oke. Nah, cukup gini aja, kita refresh. Nah, ini bakal ganti dia jadi green. Ini kenapa nggak ganti kedua-duanya? Karena kita taruhnya hanya di P yang ini. Jadi kalau inline itu, dia hanya akan mengganti di tag mana yang kita kasih style gitu. Jadi ini bisa beda-beda gitu ya. Kita kasih style di sini. Ini colornya warna red. Gitu. Untuk cara yang kedua yaitu embed. Di sini embed tadi dibilangnya kalau dia masih di dalam dokumen HTML yang sama.
Nah, biar rapi kita taruhnya di style ya, di head. Ini kita bikin style, terus jangan lupa parameternya, type-nya text/css. Nah, terus tutupnya. Nah, untuk di embed ini kita langsung panggil aja. Misalnya kita pengen ganti yang H1. Nah, kita langsung panggil aja H1, kita ganti warnanya. Jadi kita pakai standar-standar dulu aja ya. Kita pakai standar-standar dulu. Kita kasih dia warna blue. Oke. Jadi cukup seperti ini. Ini artinya kita bakalan merubah yang H1 ya. Kita akan mengubah H1. Nah, jadi H1 ini bakalan berubah jadi blue. Sebenarnya penyisipan yang ketiga itu tadi dengan file eksternal. Jadi itu artinya kita disuruh untuk membuat satu file yang berbeda dengan tag dokumen HTML kita. Jadi biar rapi, di sini kita buat dulu folder HTML, folder CSS. Di dalamnya baru kita buat file style.css. Nah, di sini kita pengen ganti yang H2 ya. Kita ganti H2, caranya sama dengan yang embed tadi. Kita langsung panggil aja. Kita langsung panggil, kita kasih warna untuk H2. Warnanya mungkin warna apa yang bagus ya? Warna green lagi aja. Nah, kita coba refresh. Nah, di sini nggak ada pengaruh apa-apa karena kita belum linkkan dia. Kita belum link ke dokumen HTML. Nah, tadi dibilang cara ngelinknya itu kita pakai link. Terus relnya, parameternya, relnya style sheet. Terus juga type text/css. Nah, ini kita hubungin ke CSS yang sudah kita buat. Karena di sini kita buatnya style.css ini dalam sebuah folder. Jadi untuk ngelinkinnya kita harus panggil dulu nama foldernya. Di sini nama foldernya adalah CSS. Jadi slash baru nama filenya. Nah, jangan lupa ditutup. Oke. Nah, di sini berubah ya, jadi warna green. Gitu. Oke, selanjutnya kita lihat aturan penulisannya. Jadi kita tadi sudah praktek bagaimana cara penyisipannya. Sekarang kita lihat itu sebenarnya apa sih aturan penulisannya. Nah, yang inline tadi di mana yang pertama itu adalah tag. Jadi P ini adalah tagnya. Terus ada style. Di dalam style itu diminta property. Itu property itu artinya apa aja yang bakalan kita ganti. Kalau kayak tadi kita mau ganti warna, berarti propertinya adalah color. Kalau kita ganti background, propertinya adalah background color. Nah, kita cobain ya. Di sini kita ganti body. Nah, kita mau ganti background color. Nah, background colornya warna mungkin yellow ya. Nah, ini bakal ganti warna yellow. Nah, ini artinya property ya. Kalau di inline ini property, artinya property yang ini. Terus value-nya apa? Value-nya tadi warnanya apakah green atau apa dan sebagainya macamnya. Dan jangan lupa ditutup dengan tag /tag. Untuk yang embed sama linked itu sama aja. Ini kita caranya adalah kita panggil dulu selektornya. Jadi H1 ataupun body dan H2 ini merupakan selektor ya. Ini disebut dengan selektor, yaitu elemen HTML, kelas ataupun ID ya. Terus lanjut lagi kita tutup buka kurung dan juga tutup kurung. Nah, kita tampilkan itu colornya, propertinya dan juga value-nya apa, nilai yang ingin kita masukkan. Nah, untuk spacing, type dan return-nya itu sama seperti HTML caranya.
Dan kalau komennya ini berbeda dengan yang HTML. Untuk memberikan komentar disisipkan dengan tanda slash bintang titik bintang slash gitu ya. Kalau misalnya yang HTML kan yang pakai kurung siku strip gitu ya, pakai slash slash. Nah, kalau di CSS itu beda, dia menggunakan tag ini. Nah, untuk ngegroupingnya, kalau misalnya kita pengen memberikan warna yang sama atau background yang sama untuk selektor, beberapa selektor itu bisa kita menggunakan tanda koma ya. Misalnya kita pengen memberikan warna yang sama untuk H1 dan H2, jadi cukup memanggil selektornya H1, H2 dan properti apa yang bakalan kita kasih ke selektor tersebut gitu. Nah, untuk declaration-nya di sini kalau kita ingin memberikan properti yang banyak gitu ya. Nah, jadi dalam satu pemanggilan kita memberikan beberapa properti. Misalnya di sini contohnya adalah fontnya, kita memberikan properti font size dan juga color gitu ya. Jadi di sini kita cobain kita kasih dia di font size-nya. Kita mau kasih 24 pt. Nah, jadi dia bakal ngerubah ya. Jadi kalau kita ingin memberikan dia dua properti dalam satu selektor, cukup pakai titik koma. Terus lanjut ke properti yang kedua. Terus untuk value-nya, jika kita ingin memberikan beberapa value yang banyak dalam satu properti, tinggal kayak gini ya. Tinggal kita panggil bold 12 pt atau Arial, atau mungkin di H2 ini kita cobain untuk border gitu ya. Border kita pengen kasih ketebalannya, ini ketebalan kita tentuin 1px. Terus bentuk garisnya seperti apa dan warnanya apa. Nah, ini kita memberikan value-nya di dalam satu properti, beberapa value dalam satu properti. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi dia juga bisa panggil kalau dia value-nya itu masih dalam satu properti. Oke, kalau tadi kita mengenal yang mana selektor, declaration, dan value, jadi kita bahas dulu satu-satu. Selektor itu gimana gitu ya. Jadi di selektor sendiri itu ada 3 macam, dimana selektor yang pertama adalah tag HTML, dimana kita langsung memanggil tag HTML-nya saja, H1 ataupun P, H2 ataupun I, UL, LI dan yang lainnya itu kita langsung memanggilnya menggunakan tag-nya aja. Nah, selektor yang kedua itu adalah kelas ya. Kalau dia masih dalam tag HTML, kita cukup panggilnya panggil kelasnya. Ini panggil kelas. Kita taruh HTML-nya di, jadi kita kasih tahu dulu ini kelasnya apa di HTML-nya. Selanjutnya untuk memanggil CSS-nya kita panggil dengan dot atau titik gitu ya. Karena di sini kita kasih nama kelasnya itu adalah HMHS, maka untuk pemanggilannya kita panggil dengan .hmas. Nah, kita contohin ya. Ini sekarang kita contohin di sini. Jadi kita contohin di sini, kita kasih dia kelasnya adalah samain aja HMAS. Nah, ini belum apa-apa, masih hitam, masih standar dia karena kita belum panggil. Jadi untuk memanggilnya, biarpun di embed atau di sini ya, di eksternal, kita panggilnya dengan .hmas. Nah, baru kita kasih dia warna green. Nah, baru dia berubah jadi warna green gitu. Nah, untuk selektor yang ketiga yaitu adalah ID. Kalau ID ini masih sama dengan yang kelas, di dokumen HTML-nya kita harus deklarasiin dulu atau definisikan dulu dia sebagai ID MAS 1 gitu ya. Kalau tadi kita tentukan kalau dia adalah kelas, kalau ini adalah ID. Nah, untuk di dokumen CSS-nya itu kita panggil dia dengan tanda pagar gitu.
Kalau teman-teman lihat di CSS pakai pagar berarti dia adalah ID. Sementara kalau di dia kelas itu dia merupakan titik gitu ya. Nah, di sini kita coba contohin. Kita hapus. Kita deklarasikan ID di sini. MAS1. Nah, untuk pemanggilannya itu kita pakai pagar. Colornya red. MAS1 ya. Namanya sama ya, MAS1 dengan yang dengan yang di bawah ini. Nah, untuk penggunaan kelas dan ID ini sendiri itu berbeda, dimana kalau kita menggunakan kelas, jadi kita bisa tempatkan di sini kalau dia kelas ya. Kita juga bisa kasih dia kelas HMAS, maka dia bakal ngikutin warna dari HMAS ini. Jadi dia cukup satu CSS saja, maka dia bisa ngikutin asalkan kita ngedeklarin yang ini. Untuk yang ID, ini kembali lagi di sini. Nah, ID juga sama ya. Setiap kita ngasih dia di tag mana aja, maka dia akan ngikutin, dia akan membaca CSS yang ini, gitu ya. Dia akan membaca style CSS yang mengatur dia, gitu. Baik lagi. Oke, selector berikutnya itu ada kontekstual. Ini hanya akan diterapkan jika kondisi tertentu dipenuhi. Jadi misalnya di sini ada tag ada tag seperti ini ya, ada tag di dalam tag. Jadi cara memanggilnya seperti ini, gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengubah warna si judul ini jadi navy, baru kita panggil H2i gitu. Nah, ini kita cobain karena sini ada pertanyaan, maka bagian mana yang berwarna navy? Nah, di sini kita cobain ya. Dia ada tag dalam tag. Program studi. Nah, kita kasih aja di sini jangan, kita pakai ini aja biar untuk singkatan RPL adalah RPL. Nah, kalau tanpa kita kasih, dia bakalan ngubah ngikutin yang H ya. Dia ngikutin yang H. Sekarang kita coba ganti dia di sini A. Jadi kita lihat I sama I. Nah, kalau kita menggunakan kontekstual ini, di mana dia akan artinya dia membaca di dalam H1 itu ada I nggak gitu. Di dalam H1 itu ada I atau enggak. Kalau misalnya ada, dia bakal merubah I ini menjadi color warna blue gitu. Nah, kalau kita buat H aja, kita tambahin H-nya jangan dihapus. Colornya warna brown. Nah, jadi gitu ya. Jadi dia ada, ini kita deklarasiin dulu, H1 itu warnanya adalah brown. Jadi ini H1-nya adalah brown. Karena di sini kita tambahin stylenya, dimana jika dia di dalam H1 itu ada I, maka ubahlah warnanya menjadi biru gitu. Nah, dicek di dokumen HTML-nya di dalam H1, ini masih dalam H1 ya. Nah, ini masih dalam H1. Dicek apakah ada I atau enggak. Ternyata ada I, maka I itu akan diubah menjadi 1 gitu. Akan berubah menjadi blue gitu ya. Selanjutnya di sini ada inheritance, di mana jika style tidak didefinisikan, maka akan dipanggil style yang didefinisikan pada induk gitu.
Contohnya di sini kalau kita kasih body, colornya ada purple, terus juga H2-nya adalah font, hanya propertinya hanya font weight bold gitu ya. Jadi ini ukurannya kita kasih bold. Nah, ini apa yang terjadi untuk H2? Kalau menurut hand heritage, kalau kita tidak mendeskripsikan, minta mendefinisikan warna di H2, maka dia akan ngikutin yang pertama induknya, karena kan H2 itu selalu kita taruh di induk ini kan ya, kita taruh di induk ini, jadi si H2 ini bakal mengubah jadi purple, harusnya gitu ya. Oke, kita cobain. Di sini H2-nya, H2 di sini kita hapus, kita pakai aja dia font seperti yang dicontoh, font width-nya. Jadi kita pakai bold. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, H2-nya itu masih bold ya, masih standar bold, tapi tidak ada warnanya. Nah, di sini kita kasih color, warnanya purple. Nah, seperti yang dibilang dengan inheritance ini, dia harusnya keganti dengan purple. Nah, ini keganti ya, ganti dengan purple yang tadinya hitam, ganti jadi purple. Jadi, itu fungsinya adalah ketika kita tidak mendeskripsikan atau mendefinisikan warna di H2, maka dia akan ngikutin body gitu. Misalnya juga H1-nya ini kita nggak definisiin, kita hapus H1, maka H1-nya juga akan sama warnanya dengan yang di atas purple, karena dia ngikutin warna yang ada kita definisikan di body gitu. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya ada specificity, dimana ini berfungsi untuk menentukan style mana yang dipakai jika terdefinisi lebih dari satu style pada elemen selektor yang sama. Jadi ini intinya ketika kita memberikan beberapa style yang sama namun di beberapa selektor, misalnya inline text, kita langsung kasih dia di inline text di sini gitu ya, langsung dikasih di teksnya. Terus kita di ID nilainya 100, terus kelas nilainya 10, dan di HTML tag itu nilainya 1 gitu. Nah, contoh kasusnya seperti ini, dimana di tag HTML-nya kita deskripsikan kelasnya ini, kita deskripsikan kelasnya, kita kasih juga dia ID, dan langsung kita panggil di sini. Nah, kira-kira yang mana? Harusnya yang mana? Hi ini bakal berwarna apa? Oke, kita langsung coba aja. Di sini kita udah deskripsikan kalau kelasnya warna ini. Terus kita kan ID-nya. 5S1 itu warna, dan kita langsung bikinnya di sini. Warnanya warna blue. Nah, jadi gini ya. Jadi dia akan ngikutin langsung yang warna biru gitu. Karena di sini bilang kalau dia inline style itu nilainya bakal lebih tinggi daripada ini yang P ya. P ini kita kasih warna green. Green udah, biar beda yellow. Color brown. Oke. Jadi yang inline ini adalah yang style ini, yang ID itu yang ini, yang kelas itu yang ini, dan yang HTML tag itu yang ini gitu ya. Menurut specificity, urutannya yang akan dibaca dulu adalah yang inline, baru yang ID dan kelas. Nah, tadi kita udah membuktikan, dan ini harusnya warnanya adalah blue. Jadi setelah kita refresh, warnanya adalah blue. Nah, kalau kita hapus yang di inline, harusnya ngikutin yang ID, karena nilai ID lebih gede daripada kelas. Nah, kita coba, harusnya warnanya adalah
merah ya. Nah, ini adalah merah. Jadi itu ya. Kita teman-teman mungkin satu kasus lupa nih, padahal dia udah dikasih warna di ID atau di kelas itu, namun teman-teman ada kelupaan untuk nambahin style, maka dia akan ngikutin sesuai urutan yang memiliki nilai paling tinggi, yaitu style inline ya, inline style. Oke, selanjutnya ini ada pseudo class, di mana kelas yang dapat digunakan sebagai selektor meskipun tidak termasuk dalam tag HTML. Untuk menyatakan style jika aksi tertentu dilakukan atau ada event tertentu gitu ya. Contohnya di tag link. Tag link itu kan ada eventnya ketika kita nge-hover atau ketika kita sudah nge-visitnya, atau linknya itu pengen warna apa. Kalau standarnya kan linknya warnanya adalah biru gitu ya. Namun kita bisa ganti-ganti warna linknya itu. Baik itu warna red atau warna green, kita bisa ganti-ganti. Itu caranya adalah kita panggil dulu tagnya A, terus eventnya untuk menyambungkan dengan event kita kasih titik 2. Nah, ini contohnya adalah link, berarti kita ganti ketika warna linknya. Kalau visitnya berarti kita ketika warna ketika dia udah di visit gitu ya. Misalnya kalau Google kalau teman-teman udah pernah buka, pasti warna linknya itu bakal ganti gitu, nggak hitam lagi. Dan juga hover, kalau kita nge-hover itu warnanya ganti sama apa. Nah, itu bisa menggunakan pseudo class. Maksudnya di sini juga ada pseudo elemen, di mana elemen yang dapat digunakan sebagai selektor meskipun tidak termasuk dalam HTML. Tadi kelasnya di sini adalah elemen. Caranya sama, masih menggunakan titik 2. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai pengenalan CSS-nya, cara penyisipannya seperti apa, cara penulisannya seperti apa, dan juga selektor, inheritance, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita mencoba untuk menggunakan CSS yang basic gitu ya. Jadi yang basic-basic dulu aja dipelajari di sekarang. Di minggu depan baru kita lanjutin yang lebih advance-nya gitu. Nah, untuk yang di font basic, pertama yang harus kita ketahui di basic CSS ini, kita bisa ngubah font, color, dan background, terus juga teks dan list ya. Nah, untuk font di sini ada beberapa tag. Nah, di sini ada font family, di mana font family ini berfungsi untuk memberi style jenis tulisan, jenis font untuk untuk font yang bakalan kita pakai gitu. Nah, ini juga ada font style. Font style ini berfungsi untuk misalnya value-nya adalah italic ataupun bold gitu-gitu ya, italic, underline, dan lain-lainnya, itu merupakan style dari font. Properti selanjutnya di font itu ada varian. Varian ini cara panggilannya adalah font varian. Itu isinya ada normal sama small cap. Nah, terus ada juga yang font weight. Itu untuk ketebalannya. Itu bisa kita pakai normal atau bold. Itu ada juga bolder, light, dan 100 gitu, atau bentuk angka gitu ya. 100 sampai berapa aja gitu. Untuk font size-nya sendiri itu ada yang kita bisa gunain XX small. X small itu ukurannya ya. Font size itu adalah ukuran dari tulisannya. Itu mulai dari X small sampai yang large ya, mulai sampai yang large. Selain itu kita juga bisa ngasih dia berbentuk angka atau persen gitu. Mungkin kalau large small itu kan diatur sendiri oleh si CSS-nya, tapi kalau yang pakai angka itu kita yang atur, kita yang tahu berapa ukurannya. Terusnya di sini juga ada ketika kita pengen memanggil font yang ini, font yang semuanya ini dalam satu
kali pemanggilan. Jadi nggak kita jabarin seperti ini. Jadi nggak kita jabarin seperti font size-nya apa, terus wake-nya apa, variannya apa, stylenya apa, family-nya apa. Nah, kita cukup menggunakan property font. Gunakan property font _2, terus kita panggil aja. Secara otomatis ini bakalan berarti style. Jadi ini dilihat ya, ini akan kalimat pertama atau value pertama itu adalah stylenya gitu. Value kedua itu apa, dan ketiga itu apa, sampai yang terakhir gitu. Oke, langsung kita coba praktekin ya. Kita coba praktekin yang ini. Kita praktekin, gak usah yang langsung. Kita praktekin yang satu-satu biar kebayang. Nah, kita coba praktikan di P aja. Ini udah ada color. Kita gunakan font. Font yang pertama yaitu font family. Jadi kalau teman-teman ketik font, ini banyak variannya, banyak propertinya. Kita pakai yang family dulu. Ini juga bisa langsung ya, kalau pakai Visual Studio Code dia juga langsung ngasih. Kita pakai Arial aja. Nah, Arial. Terus kita pakai font style. Font style ini mau italic. Nah, habis itu kita mau font size-nya. Size untuk gedenya kita mau nentuin aja gedenya berapa. Kira-kira 50 px kita coba dulu. Terus font weight ya, font weight untuk ketebalannya. Nah, kita kasih double aja. Oke, kita coba. Nah, gitu ya. Jadi ini artinya color itu warnanya merah, font family itu Arial. Jadi tulisannya nanti berganti. Kalau standarnya tulisannya seperti ini. Karena kita udah pakai Arial, tulisannya berganti. Terus tadi kita pakai stylenya italic. Jadi bakalan miring, dianya bakalan miring. Terus juga kita size-nya adalah 50, jadi bakalan gede. Jadi kegedean, kayak kita kecilin aja, jadi 30. Nah, kayak cukup ya. Cukup segini. Dan ini udah gede segini. Oke. Kegedean, ambil lagi. Oke. Sip. Nah, itu untuk yang font. Selanjutnya kita lanjut ke color dan background. Nah, untuk color sendiri, tadi kita juga sudah mencobain ya. Kita udah coba-coba di color, tapi kita masih langsung manggil warnanya aja. Namun di color itu selain manggil langsung red gitu ya, kita juga bisa pakai tag pagar ini. Jadi kita pakai kode gitu ya. Kita pakai kodenya, misalnya kalau misalnya putih itu FFFFF berapa, terus misalnya hitam itu 0000, dan juga kita bisa pakai RGB. Ini ada RGB-nya di sini, kita deskripsikan. Terus pakai yang RGB persen juga bisa, dan juga pakai yang masih pagar, terus tagnya lebih dikit gitu. Nah, kita cobain pakai yang ini ya, pakai ini itu 4488F2C. Oke, kita coba pakai color yang ini aja, warna S1. Nah, biar nggak ada yang satunya. Nah, itu ya tebalnya. Ini kita pakai yang jadi angkanya adalah 4488F 2C. Nah, oh ternyata warnanya green. Nah, ini bakal berubah jadi green ya. Oke. Ini karena dia sama-sama green, kita ganti aja biar kelihatan beda. Apa ya? Kita bisa atur di sini. Kalau kita ngehafal, kita bisa lihat di sini. Itu dia nggak ini. Nah, ini kalau RGB ya. Kita cobain yang RGB. Screen. Kita ke sini. Nah, nanti warnanya bakal berubah.
sesuai dengan RGB yang kita tentuin. Oke, selanjutnya kita lanjut ke background. Jadi di sini ada background color dan juga background image. Mana kalau background color kita hanya ganti warna backgroundnya aja. Sementara kalau background image itu kita gunain ngasih dia gambar gitu ya. Nah, tadi di body kita udah gunain background color. Ini background colornya adalah yellow ya. Sekarang kita coba gunain di background image. Nah, untuk background image itu caranya jangan lupa kita seperti biasa biar rapi kita bikin dulu folder. Jangan sini. Ini folder img ya, img, terus kita kasih dulu, kita masukin dulu gambarnya. Nah, kita masukin dulu ke file ini. Nah, baru kita panggil di sini. Udah masuk ya. Nggak terlalu panjang, kita rename aja logo. Cara panggilnya kita panggil dulu URL, terus kita panggil dia di mana ditaruhnya, si img, karena kita taruhnya di folder img, terus slash logo.svg. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Nah, sini belum keganti. Kita coba cek salahnya di mana. Oke, background image, URL, image, logo, SVG. Oke. Karena dia ini masih dalam folder image ya. Ini stylenya ada di sini. Sementara kita pengen manggil folder yang ini. Jadi kita harus keluar dulu dari folder, baru kita masuk ke sini. Untuk keluarnya itu bisa titik 2 kali baru slash gitu ya. Nah, jadi ingat ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada di folder yang ini dan ingin ngeakses yang folder yang ini, CSS, harus keluar dulu ke sini. Kalau langsung manggil image aja, dia nggak kepanggil, artinya dia masih dalam satu folder gitu. Dia baca ternyata nggak ada folder img di CSS. Nah, untuk itu kita harus keluar dulu ke folder img. Caranya kasih titik 2 kalinya, artinya dia keluar dari folder ini gitu ya. Oke, kita coba refresh. Nah, ini dia keluar ya, tapi gede. Ini bisa nanti diatur-atur ukurannya berapa gitu. Nah, ini kayak gini background fixnya. Ini bisa ditentuin ya apakah fix atau yang lain-lainnya. Ini juga ini posisinya di mana, coba kita kasih dia posisi center, dan juga ukurannya 200px atau 50px gitu ya. Background position itu center dulu. Nanti yang berubah apa, kita lihat. Posisinya di tengah. Terus kita mau kecilin background position lagi 50px 50%. Bisa gitu dulu sebelum berpengaruh. Oke, itu posisinya ya. Kita juga bisa ganti dia ukurannya. Jadi ukurannya mau berapa atau bisa dikecilin lagi di sini, itu bisa. Ya.
Nah, selanjutnya kita lanjut ke teks. Nah, di teks ini itu bisa teks indent. Teks indent itu ada ukurannya. Terus juga teks align, dimana kita nentuin dia apakah rata kiri, rata kanan, atau center dan justify. Terus juga teks decode itu untuk underline, overline, atau line talk atau blink. Juga teks shadow, kita ngasih dia shadow mau berapa shadownya. Ini artinya colornya warna apa. Terus ini colornya ya, ini colornya warna apa, terus ukurannya berapa aja gitu. Nah, terus ada text transform, itu untuk ada misalnya capital atau uppercase semua ataupun lowercase semua. Jadi di sini kita bisa nentuin ya. Misalnya kita cobain untuk H1 dan H2. Nah, kita coba langsung panggil ya. Kita pakai yang tadi grouping tadi H1 dan H2. Kita ingin dia tag alignment-nya itu center. Center. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, dia ke tengah ya. Tag alignment center tuh dia ke tengah gitu. Terus kita pengen lagi dia untuk dia selalu dia pakai text decode ya. Dia underline. Nah, dia ada garis bawahnya ya. Jadi kita cuma ngubah satu aja di sini, H1 H2-nya langsung kepanggil. Itu yang kita grouping yang tadi. Terus kita coba sekarang teksnya yang transform. Itu kita pengen uppercase semua. Nah, ini bisa keganti ya. Jadi kita nggak harus bikin di caps lock ketika kita ngetik. Biarpun kita kelupaan untuk ngetiknya caps lock itu uppercase, daripada kita ngetik ulang lagi, kita bisa ngaturnya di CSS-nya gitu. Oke, soalnya ini juga bisa diatur spasinya, itu antar spasi berapa, letter spacing. Kita coba ini perbedaannya apa, kita kasih dia di paragraf biar kelihatan. Letter spacing kita kasih dia berapa ya, 3px aja. Kita lihat dulu samain NTT. Nah, itu kelihatan ya spasi antar hurufnya itu berapa. Kalau nggak pakai ini letter spasi, komennya seperti ini ya. Kalau nggak pakai ini nah ini di rapat-rapat ya, spasinya nggak ada. Kalau pakai spasi, nah itu kelihatan lebih longgar-longgar. Itu juga ada yang line head-nya, ini untuk paragrafnya. Kalau teman-teman pakai di Word itu paragrafnya berapa ya. Ini kita pakai 1,5. Nah, ini ya. Kalau di Word kan kita juga ada ya. Kita pakai Ctrl 5 atau Ctrl 2, itu kan spasinya maunya berapa gitu. Nah, itu juga bisa kita atur di CSS. Oke, soalnya di sini ada list. Jadi ketika kita menggunakan list, mungkin di sini untuk ngatur listnya ya, ngatur UL sama OL-nya, terus juga ngatur LI-nya gitu. Nah, karena kita HTML-nya belum punya, kita coba buat aja. Kita tambahin di sini UL-nya. Ini fasilitas UPI apa aja? Ada ruang kelas ya. Nah, ruang kelas, terus ada laboratorium, ada lab RPL, ada musola masjid ya. Terus ada kantin. Jadi kalau ngetik HTML usahain ketika kita bikin tag mulai langsung bikin tag tutupnya agar nggak lupa. Karena kalau misalnya udah kebanyakan nih sampai 1000,
line code, tahu-tahu kita lupa ini LI-nya, jadi kita bakal bingung sendiri nyari errornya, bakal ngabisin waktu, kita harus nge-tracingnya dari atas gitu. Nah ini udah ada, teman-teman bisa lihat ya, ada UL-nya. Nah di sini kita coba gunain dulu yang style type. Ini fungsinya buat apa? Langsung panggil di sini karena dia udah terhubung, langsung panggil aja di sini. Terus kita panggil dia list style yang type ya, style type. Terus type-nya mau apa? Circle. Nah ini buat ganti ini ya, buat ganti ini. Kalau misalnya yang standar kan tadi ada isinya, yang circle itu nggak ada isinya. Kita coba ada apa aja di style ini. Misalnya coba ini jadi bentuk simbol-simbol gini atau yang lainnya. Nah ini teman-teman bisa milih ya, atau enggak juga bisa tahu sendiri itu apa. Lihat ini jadi kotak. Nah itu fungsinya buat ini. Untuk ngasih image itu tetap aja sama background, tinggal panggil image-nya apa, nanti dia bakal ngasih image. Terus juga posisinya kita cobain posisi line style, list style, position, inside. Inside seperti apa, jadi bakal ngubah terus kelihatan ya. Ada juga outside. Jadi teman-teman bisa nyobain sendiri untuk explore yang list ya, explore yang list. Ini juga ada yang untuk image, atau ini digunain cukup panggil property list style aja, terus kasih value-nya langsung ke style ataupun position ataupun image, itu bisa. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai CSS basic. Jadi kita masih belajar yang basic-basicnya dulu. Jadi karena kita belajar yang basic, jadi tampilan kita belum cantik ya. Tadi kita kan bilang CSS-nya fungsinya untuk mempercantik, karena tadi kita hanya belajar basic dan ingin menunjukkan fitur-fiturnya saja. Jadi tampilan kita belum cantik ya. Mungkin teman-teman bisa kalau ada waktu luang gitu ya, ada waktu bisa mempercantik tampilannya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Semoga materi ini dapat dipahami dengan mudah, dan jangan lupa terus berlatih ya. Jangan lupa terus berlatih agar bisa terbiasa. Baik teman-teman, kita sudah mempelajari bersama-sama yaitu mengenai HTML, itu pembuatan form, dan juga pengenalan dari CSS yang diperuntukkan untuk memperindah tampilan dari website teman-teman. Selain di video ini, teman-teman juga bisa melihat referensi-referensi yang lain, bagaimana penggunaan form ataupun CSS. Di rumah teman-teman berusaha untuk berlatih lebih banyak lagi agar terbiasa dengan ngoding pemrograman web, jadi bakal lebih lancar. Nah, karena di pertemuan hari ini kita masih membahas sedikit tentang CSS, jadi kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan keempat ya Pak Hendriana ya. Ya, betul sekali. Tadi jangan lupa Ya. juga disinggung sama Budian, kita juga harus bisa karena terbiasa gitu ya intinya untuk pemrograman web itu. Ulang terus, maka sesering mungkin kita mengulang, malah makin bagus ya Pak, semakin mudah diingat juga tag HTML-nya, tag CSS-nya, jadi kita ngodingnya lebih lancar gitu. Oke, baik kalau gitu. Ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami, boleh langsung hubungi di grup WA yang udah kita buat ya Pak ya, mungkin di Iya, kelas betul. A atau B WA-nya, atau bisa juga langsung komen di YouTube ini gitu. Oke. Terima kasih Budian atas penjelasan dan materi kali ini. Terima kasih juga Pak Hendriana. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua. Jangan lupa stay safe,
Hati. Stay at home. Jangan lupa berdoa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.